Baik, kita akan lanjutkan lagi cerita hati kita, dan Akbar katanya nih punya pertanyaan dari Twitter ya? Ya, ini dari Twitter, tapi mungkin tadi sebenarnya sudah banyak terjawab dari obrolan kita. Ini bagaimana adalah untuk melakukan poligami, hal apa saja yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh ini? Gak apa-apa, mungkin ada jadi poin-poin. Tadi kan persiapan perempuan, Ya. persiapan para istri dan anak-anak. Gimana indikasinya bahwa itu bukan syahwat? Nah, itu penting. Jadi ya. kalau sebenarnya cuma mau ngomong gini, sebenarnya sebuah keluarga poligami lah istilahnya ya, itu berjalan dengan sesuai nyaman, aman, itu sebenarnya tergantung wanita gitu. Kenapa? Jadi saya misal sanggup deh membahagiakan secara materi, secara adil, tapi kan kita nggak tahu wanita itu perasaannya, dia seneng dalam hati kecilnya, seneng, dia bahagia, kan hanya wanita yang bisa ngerasain gitu. Jadi laki-laki dalam posisi poligami sebenarnya tidak menurut saya tidak bisa menuntut iya enggaknya menurut dia, menurut wanita kalau dia mau. Makanya penentu nikah lagi itu, pernikahan itu yang tentukan wanita, bukan laki-laki. Laki-laki boleh melamar siapapun, nah itu kalau wanita tidak, selamanya nggak bisa. Jadi penentuan itu, mau melamar siapapun silahkan, tapi penentunya wanita. Kalau wanita nggak mau, nggak jadi. Walaupun dia uangnya ratusan miliar, kalau nggak mau, no comment. Ya itu. Ya, artinya gitu. Laki-laki bebas milih ya Pak. Makanya agenda lain Mbak Desi dari novel Surga yang Tak Dirindukan adalah kalau buat saya penting untuk membangun solidaritas sesama perempuan gitu. Ya. Untuk tidak membangun kebahagiaan di atas air mata perempuan lain. Kalau misalnya pertama, apalagi kalau misalnya selingkuhan gitu ya, itu jelas gitu. Yang kedua, kalau misalnya memang nikah lagi, alangkah baiknya perempuan yang kedua ini mengecek ke laki-laki yang melamarnya yang sudah punya istri, apakah istri kamu sudah kamu siapkan, anak-anakmu bagaimana dan sebagainya, dilibatkan. Gitu. Makanya prinsipnya ada 3. Mohon maaf, ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama pada teman-teman laki-laki. Dengerin laki-laki. Gitu. Laki-laki suka egois, suka menang sendiri, betul nggak? Suka merasa super, betul nggak? Makanya saya nggak suka sama laki-laki itu. Jadi pertama, khairuli fitini wa ma'asi wa akibati amri. Tolong 3 hal ini jadi pertimbangan betul. Khairuli fitini harus baik untuk agama. Artinya kalau secara agama itu maksudnya bukan sekedar agama bisa sholat, puasa, zakat, hajinya. Dunia akhirat ya, dunia akhirat itu baik nggak? Pertanggungjawabannya. Ya, saya sendiri merasa belum mampu untuk melakukan poligami karena sholat malam saya tidak tiap hari. Ya sholat malam tapi masih banyak kosongnya. Puasa sunnahnya juga tidak serajin itu semuanya. Jadi untuk mengimbangi secara persiapan batinnya mungkin kita kurang. Soalnya puasanya bolak-balik, soalnya dia musafir mulu. Ya, itu juga. Tidak hanya saya, ada yang kunjungan kerja kemana-mana juga. Oke, jadi yang kedua, wa ma'asi, pertimbangan untuk duniawi. Jadi jangan sampai, mohon maaf, di negara lain yang saya lama tinggal di sana, itu. Jadi Pakistan lebih dari 2 tahun, itu menjadi fitnah yang tidak baik ketika orang berpoligami tetapi pembiaran terhadap istri-istri yang berikutnya itu. Dan tidak peduli. Itu menjadi fitnah. Maka khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri, dan kehidupan untuk duniawi harus baik dan akibat yang mungkin muncul dari situ. Kalau mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, jangan lakukan. Dakwah itu baik. Tapi kalau saya dakwah tengah malam di Taman Lawang, itu menjadi masalah. Atau di Kali Jodoh ya? Iya. Teriak-teriak malam-malam gitu. Gitu kan jadi nggak pas juga. Gitu. Nah, jadi itu jadi pertimbangan. Tetapi by the way, saya tidak menjustifikasi kepada siapapun. Maksud saya itu menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Nih Mbak Asma, buku yang terbaru apa nih Mbak? Ada Love Sparks in Korea, Jilbab Traveler, tentang jalan-jalan Ustaz ya. Ini cerita tentang apa nih? Love Sparks in Korea. Bagus banget, itu lebih bagus lagi kalau kita dapat. Ya. Siap Ustaz. Kita baru kelar syutingnya, mudah-mudahan tayang Juli. Tapi yang terdekat ada Pesantren Impian. Korea, ini juga pembinaan perempuan. Korea, kita baru dari sana. Pesantren Impian. Ini Pesantren Impian. Ya, insya Allah tayang 3 Maret di bioskop. Ini ya, tanggal 3 Maret ya. Ini apa nih judulnya Pesantren Impian? Apakah ada jatuh cinta juga di dalam pesantren? Sebetulnya pembinaan perempuan sih, kesempatan kedua untuk para perempuan yang bermasalah gitu loh. Jadi Pesantren Impian itu tempat rehabilitasi yang menjadi proyek penebusan dosa seseorang yang bernama Tengku Budiman. Dan kemudian dia mengundang para perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu calon-calon ibu, gitu loh. Mereka yang bermasalah, yang pernah ngedrugs, yang mungkin seks bebas, yang mungkin ada pembunuh di situ, gitu. Untuk diberikan kesempatan kedua di Pesantren Impian. Meskipun kemudian berbagai hal muncul di situ, gitu ya. Kalau buat saya, setiap niat baik, pokoknya rumah kebajikan itu selalu mendapatkan ujian, tangan-tangan keji yang mungkin menebar teror kejahatan. Sebelum ke Mice, saya senang banget nih. Cinta
Cie. Air mata yang kusembunyikan di balik senyum dan berselimut sujud di malam-malam panjang adalah isyarat pada luka atas cintamu yang diam-diam menyelinap pergi. Ah, sedihnya. Jangan pergi dong. Tapi jangan terlanjur. Ya. Yang pergi tapi belum datang lagi. Lagi datang. Oke, Mas Amin, Mica, amin. silakan Mas Mica. Saya menolak poligami tapi kok banyak banget. Nah, itu lebih parah lagi. Tidak poligami tetapi ya Di mana-mana Bermaksiat selingkuhannya. di mana-mana. Bermaksiat di mana-mana. Atau mungkin Uwi ada tanggapan dengan gambar Betul. ini. Iya. Terakhir nih tanggapan dari Uwi. Ya. Kayaknya ini ada di salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa lebih baik kau menikahi, tapi jangan memelihara mereka sebagai piaraan ya, Wi ya? Ya, Apa tuh ya, istilahnya? artinya jangan sampai kita menjustifikasi orang yang berpoligami malah membiarkan sesuatu yang tidak benar menurut Untuk menjaga. ya, Terus. artinya tentu ini bukan agama itu bukan daripada, tetapi lebih baik. Artinya meskipun kalau semuanya daripada itu menjadi tidak maksimal dalam beragama. Ya. Daripada nggak sholat ya mending ya sholat sedikit ya jangan. Meskipun dia begitu, tapi itu meskipun dia istrinya ada satu yang baik lagi mudah-mudahan jadi ini meskipun istrinya cacat begitu rupa, tapi dia menduakan. Itu luar biasa. Ada seorang suami yang punya istri yang cacat luar biasa, kena lupus begitu, tetapi dia tidak menduakan, itu juga menjadi lebih baik. Oke, jadi kalau menjalankan agama itu, ibadah itu harus ultimate katanya, Ya. harus yang paling terbaik dan paling maksimal kita lakukan. Oke, Mbak Asma Nadia, terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Nia, terima kasih banyak juga sudah hadir di sini dan semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.